Halo guys, jumpa lagi di channel saya Dwi Nur Aziza. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aziza. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi PAI, semester 3 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Dr. Andes Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI, mata kuliah model dan strategi mengajar. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Jadi, teori belajar itu pondasi penting dalam memahami proses pembelajaran, terutama 3 teori tersebut, yaitu teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Masing-masing menawarkan perspektif unik tentang bagaimana individu belajar dan mengembangkan pengetahuan. Pemahaman mendalam tentang teori utama ini akan membantu kita merancang pembelajaran yang efektif. Baik, kita akan pengenalan dulu tentang tiga teori utama tersebut. Yang pertama, teori behaviorisme. Jadi, teori ini menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Pada teori behaviorisme ini jadi menekankan pada perubahan perilaku. Jika seseorang yang belajar itu tidak berubah perilakunya, baik perilaku dalam maupun perilaku luar. Kalau perubahan-perubahan itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan belajar pada teori behaviorisme. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menekankan peran aktif pelajar dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri, lebih ke pemikiran mereka sendiri, menggambarkan pengalaman mereka sendiri. Yang terakhir yaitu teori kognitivisme. Teori ini fokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran seperti persepsi, ingatan, dan pemikiran. Lanjut. Kita akan membahas konsep dasar dan aplikasinya teori behaviorisme. Konsep dasar dari teori behaviorisme menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku yang dapat diamati. Penguatan positif dan negatif adalah inti dari teori ini. Kalau aplikasinya dalam pembelajaran, pendekatan behaviorisme dapat diterapkan melalui penggunaan umpan balik, hadiah, dan hukuman untuk memotivasi anak. Kelebihan dari teori behaviorisme ini yaitu efektif dalam pembelajaran keterampilan dasar dan pengondisian respon yang diinginkan. Lanjut, kita ke prinsip dan implikasinya teori konstruktivisme. Yang pertama, peran aktif siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Yang sudah saya katakan di awal tadi, teori konstruktivisme ini lebih fokus ke pemahaman anak tersebut, pemahaman anak itu sendiri, gitu. Kalau konteks yang bermakna, yaitu pembelajaran harus terhubung dengan pengalaman dan konteks kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kolaborasi. Interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa mendukung proses konstruksi pengetahuan. Lanjut ke teori kognitivisme. Kalau teori kognitivisme ini fokus pada proses mental.
Yang pertama, memori. Kognitivisme menekankan pentingnya memori jangka pendek dan jangka panjang dalam proses belajar. Yang kedua, pemrosesan informasi. Teori ini memfokuskan pada bagaimana siswa menerima, mengorganisasi, dan mengintegrasi informasi baru. Yang ketiga, metakognisi. Kemampuan siswa untuk memantau dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Yang terakhir yaitu skema. Struktur mental yang membantu siswa mengorganisir dan memaknai informasi baru. Lanjut kita ke perbandingan 3 teori belajar utama tadi. Perbandingan antara behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Yang behaviorisme. Kalau teori belajar behaviorisme ini menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati. Fokus pada stimulus atau respon. Kalau yang konstruktivisme menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kognitivisme fokus pada proses mental seperti persepsi, memori, dan pemikiran. Lanjut, implikasi praktis dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi kita harus mempertimbangkan pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Yang kedua, strategi pengajaran. Kita harus menerapkan strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip teori belajar yang sudah dipilih di perencanaan tadi. Yang terakhir, umpan balik. Sediakan umpan balik yang bermakna untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi ini implikasi praktis dalam pembelajaran. Lanjut, yang terakhir yaitu tentang pemahaman teori ya. Pemahaman teori untuk pembelajaran yang efektif. Jika kita memahami dengan mendalam teori 3 dasar tersebut, maka akan membantu kita merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan emosional siswa. Jadi kita harus bisa memahami teori-teori tersebut secara mendalam agar membantu pembelajaran kita menjadi efektif. Begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.